berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya. Diduga sopir dalam kondisi mabuk, mobil tabrak warung dan seorang ojek online hingga tewas di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Meski polisi telah merilis hasil penyelidikan kematian diplomat Kemlu Arya Daru yang bilang tidak ada keterlibatan orang lain dan tidak ada unsur pidana, keluarga Arya tetap meminta penyelidikan kasus ini diteruskan dan diusut tuntas. Hasil final Piala AFF U23, Garuda Muda gagal jadi juara setelah ditumbangkan Vietnam 1-0. Lini depan Garuda Muda jadi sorotan karena tidak mampu menyelesaikan peluang. Apa evaluasi dari kekalahan Timnas U23? Kami akan hadirkan obrolannya dalam Sapa Indonesia Pagi. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep mengungkap sosok berinisial J telah bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina PSI periode 2025-2030. Apakah yang dimaksud Joko Widodo? Awas Pak Presiden, rasio kemiskinan nasional boleh saja turun, tapi waspadalah. Sebab angka warga miskin di kota mulai mengkhawatirkan. Jumlah orang kota yang setengah nganggur meledak hampir 1,5 juta jiwa. Tingkat laki-laki menganggur di kota juga ikut pecah, bahkan jadi biang kemiskinan. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Sapa Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda di hari ini, hari Rabu 30 Juli 2025. Bersama saya Priamana Tenaya. Dan saya Disila Rasati, ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana penampilan Garuda Muda kita yang ya belum rezekinya lah ya. Karena kemarin semalam setelah melawan Vietnam, akhirnya harus legowo menjadi runner up. Piala AFF gitu ya. 23 ya. Karena dengan skor 1-0, Vietnam bisa menaklukkan Indonesia di kandang kita sendiri di GBK. Nah, ini dia nih Adisti yang mungkin menjadi satu ya sedih, tapi di sisi lain juga kita kemarin sama-sama melihat perjuangan dari Garuda Muda U23 kita juga sudah maksimal sebenarnya, walaupun ada evaluasi dari berbagai sisi. Kemudian kemarin Erick Thohir, Ketua Umum PSSI juga sempat bilang bahwa memang lini serang kita kurang maksimal gitu ya. Kemudian kita juga sempat kebobolannya, kecolongannya satu kali nih di menit ke-37 ketika Vietnam itu memanfaatkan sepak pojok sampai akhirnya menembus gawang dari kita Indonesia. Nah, ini dia yang kemudian nanti akan kita bahas Disti ya, bagaimana kemudian sebenarnya apa yang perlu dievaluasi dari timnas kita U23 ini, kemudian apa yang menjadi kekurangan-kekurangan, kemudian peluang-peluang yang bisa kita tingkatkan lagi, apalagi kita lihat dari pertandingan penyisihan grup, kemudian semifinal sampai ke final, ini sebenarnya Indonesia ada apa ya, kita catatannya serangannya tuh kayaknya kok berkurang gitu. Dari mulai Brunei kita 8-0 sampai kemudian melawan tim-tim lain kita agak kurang maksimal sepertinya. Nanti kan kita akan bahas ya Disti ya bersama dengan sejumlah narasumber di Sapa Indonesia Pagi. Tapi kita akan ke informasi pertama terlebih dahulu di pagi hari ini saudara, di mana diduga sopir dalam kondisi mabuk, mobil listrik menabrak seorang ojek online bersama penumpangnya. Sang pengemudi ojol tewas di tempat.
Kecelakaan terjadi di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu dini hari. Diduga pengemudi mobil listrik seorang pemuda dalam keadaan mabuk hingga kehilangan kendali. Mobil listrik pun menabrak warung dan sopir ojol bersama penumpangnya. Warung porak-poranda, sementara pengemudi ojek online meninggal di lokasi kejadian. Penumpang ojol juga kritis dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Pengemudi berinisial DAH sempat diamankan di rumah warga untuk mencegah amukan massa. Kata warga, kecelakaan terjadi saat mobil melaju dalam kecepatan tinggi dari arah Cipete menuju Blok M. Saat di perempatan menuju flyover Antasari, mobil berbelok dan berada di jalur berlawanan. Kasus kecelakaan kini ditangani Polres Jakarta Selatan. Mobil harus dari sana. Dari Raya. Dari Cipete Raya. Terus Jadi Pak, ayo Pak. Benar sih cepat. Posisi cepat benar. kencang gitu. Iya. Kemudian Terus di sini ada pengendara, ada 2 motor. ada 2 motor. Korban itu meninggal di tempat satu, yang satu sudah dibawa ke rumah sakit. Oh, ada 2 korban. 1 meninggal, 1 dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke peristiwa selanjutnya, saudara. Diduga akibat korsleting, bengkel las sekaligus toko di Surabaya, Jawa Timur terbakar, saudara. Kobaran api membesar membakar bangunan yang digunakan sebagai bengkel las dan toko air isi ulang di kawasan Jalan Putra Bangsa, Mendokan Ayu, Surabaya. Karena api merambat ke bangunan di sampingnya, warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran diduga akibat korsleting yang menyambar bahan yang mudah terbakar di dalam bengkel. Api dapat dipadamkan 30 menit setelah proses pemadaman. Sulitnya akses menuju lokasi sempat membuat petugas pemadam kebakaran sulit memadamkan api. Cepat bisa ngeblok arah jam 3, 9, 12, nggak ada rambatan dan juga nggak ada korban ini. Ada kendala dalam proses pemadaman nanti? Akses saja, akses masuk ke dalam yang termasuk dari jalan raya lumayan jauh dan hanya unit kecil yang bisa masuk. 3 pencuri sepeda motor di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara ditangkap di bawah jembatan tol. Ketiga pelaku mencuri motor untuk membeli narkoba. Ketiga pelaku mencuri motor pada Rabu 23 Juli di Jalan Papanggo, Tanjung Priok saat situasi permukiman tengah sepi. Terekam CCTV, salah satu pelaku merusak kunci kontak dan mendorong sepeda motor jenis Matic yang diparkir pemiliknya di bahu jalan. Sementara 2 pelaku lainnya mengawasi situasi. Namun kurang dari 8 jam, ketiga pelaku ditangkap di tempat persembunyian mereka di bawah jembatan tol Warakas, Jakarta Utara. Selain ketiga pelaku, polisi juga menyita uang 1 juta rupiah sisa penjualan sepeda motor curian. Sementara sebagian uang penjualan sudah digunakan membeli narkoba. Ketiga pelaku terancam pidana paling lama 7 tahun penjara. Kejadiannya para pelaku ini modusnya merusak kunci tambahan daripada motor korban, kemudian motor korban didorong oleh 3 pelaku tersebut. Ya, setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian kita mengetahui keberadaan 3 orang pelaku ini. Kemudian kita melakukan penangkapan terhadap 3 pelaku ini. Ya, dari penangkapan ini kami amankan sejumlah uang sekitar 1 juta rupiah sebagai hasil penjualan motor korban dan juga motor sarana yang digunakan oleh para pelaku. Pengakuan dari pelaku digunakan untuk membeli narkoba sebesar 300.000. Saudara, buron 8 bulan, 2 pembobol rumah kosong mewah berhasil ditangkap. Kedua pelaku merupakan pencuri rumah mewah di Ciracas, Jakarta Timur. Korban, saudara, mengalami kerugian hingga 2 miliar rupiah. Dari rekaman CCTV terlihat 2 pelaku menggunakan mobil mewah berpakaian rapih mengintai rumah incarannya dan membuka paksa kunci pintu rumah mewah di Ciracas, Jakarta Timur. Akibat pencurian ini korban rugi hingga 2 miliar rupiah setelah barang berharga dan juga perhiasan yang berada di brankas dibawa pelaku. Sempat buron selama 8 bulan, kedua pelaku akhirnya ditangkap Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Keduanya ditangkap di lokasi terpisah di wilayah Bekasi, Jawa Barat.
Selain kedua pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa barang mewah hasil curian. Terungkap aksi kedua pelaku tidak hanya dilakukan di Ciracas. Komplotan ini juga pernah membobol rumah mewah di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan total kerugian mencapai 400 juta rupiah. Kedua pelaku terancam hukuman pidana di atas 5 tahun penjara. Curi rumah kosong di daerah Ciracas dengan kerugian kurang lebih 2 miliar pada bulan November 2024 lalu. CS dan S yang kami amankan ini merupakan residivis dengan kasus yang sama, yaitu pencurian rumah kosong. Dari itu kami masih melakukan pengembangan karena tidak menutup kemungkinan dorong pelaku ini beraksi di tempat yang lain dengan jumlah yang juga sama besarnya. 4 orang pengendara ojek pangkalan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Tangerang usai menurunkan paksa ibu yang membawa bayinya dari taksi online di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi menemukan adanya ancaman yang dilakukan para tersangka kepada penumpang tersebut. Tersangka mengancam penumpang taksi online menggunakan potongan batu bata guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun 6 bulan penjara atau pasal 335 KUHP dengan ancaman paling lama 1 tahun penjara. Disepakati status 4 orang dari saksi dinaikkan sebagai tersangka. Para oknum opang itu diduga disertai dengan tindakan intimidasi atau persekusi. Sebab berdasarkan pengakuan korban, salah seorang oknum opang mengancam dan mengempiskan ban apabila penumpang tidak mau turun. Oknum opang lainnya yang dalam video terlihat menggunakan kemeja warna merah dan menggunakan helm mengetuk-etuk kaca mobil sambil membawa potongan selkon bata ringan. Pengadangan taksi online yang membawa ibu dan bayinya terjadi di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat lalu. Di saat hari tengah hujan, penumpang dipaksa turun oleh sejumlah pengendara ojek online yang berada di wilayah tersebut. Mereka mengklaim bahwa taksi online tidak boleh memasuki wilayah tersebut karena wilayah milik ojek pangkalan. Tersangka juga melakukan pengancaman kepada para penumpang. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Polisi mengungkap kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan tidak melibatkan orang lain dan belum ada unsur pidana. Sementara keluarga Arya Daru tetap meminta penyelidikan kasus ini diteruskan dan diusut tuntas. Hasil penyelidikan polisi, kematian Arya Daru Pangayunan akibat mati lemas. Polisi menyebut tak ada keterlibatan orang lain dalam kematian diplomat muda Kemlu itu. Kesimpulan tersebut terungkap setelah polisi memeriksa 24 saksi dan 103 barang bukti yang berkaitan dengan Arya Daru. Polisi menegaskan tak ada indikasi tindak pidana dalam kematian diplomat Arya Daru. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Tak hanya itu, polisi juga mengungkap hasil laboratorium forensik yang tak menemukan rekaman video CCTV hasil editan. Polisi menjelaskan, sebanyak 20 titik rekaman CCTV diperiksa dalam penyelidikan kasus ini. Pendalaman rekaman CCTV dilakukan dengan menggunakan paste metadata, streaming, hingga frame by frame. Rekaman yang diberikan kepada kami di laboratorium forensik setelah dilakukan analisis by basisnya metadata, stream data, kemudian frame by frame, dan juga GOP. GOP itu adalah group of picture masing-masing frame.
tidak ditemukan adanya penyisipan atau pemotongan frame sepanjang video yang memiliki durasi tertentu. Jadi kami tidak menemukan adanya konten-konten yang bermuatan atau gerakan-gerakan yang memiliki muatan adanya tindakan kekerasan. Sementara itu, hasil analisis psikologi forensik mengungkap Arya mengalami kelelahan mental atau burnout karena tugasnya di Direktorat Perlindungan WNI. Hal ini terungkap setelah penggalian keterangan sejumlah pihak, khususnya rekan kerja Arya di Kementerian Luar Negeri. Kami tidak menemukan data yang mengarah pada PTSD, itu yang pertama. Lalu yang kedua berkaitan dengan terkait dari dampak tugas, gitu ya. Data yang ditemukan bahwa yang bersangkutan bisa dikatakan mengeluhkan lelah, gitu ya. Lelahnya itu tidak hanya fisik, tetapi juga tentu lelah secara emosional juga. Karena memang kita tahu nature tugasnya sebagai perlindungan warga negara memang menuntut keterlibatan individu tidak hanya fisiknya saja, tapi juga psikisnya, emosinya. Namun, hasil penyelidikan polisi itu tak sepenuhnya diterima keluarga Arya Daru Pangayunan. Meski polisi telah menyebut tak ada keterlibatan orang lain dan tak ditemukan unsur pidana, pihak keluarga berharap kasus kematian ini dapat diusut tuntas. Kita berharap penyelidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib ini bisa mengungkap dengan jelas dan bisa tuntas dengan baik. Karena kami juga percaya bahwa pihak yang berwajib bekerja berdasarkan kaidah-kaidah pekerjaannya yang baik. Dari Ditreskrim juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah, berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi oleh beliau-beliau para penyidik. Nah, itu kita tunggu bersama. Karena itu, keluarga Arya Daru Pangayunan berharap polisi terus melanjutkan penyelidikan kasus kematian Arya Daru. Tim Liputan, Kompas TV. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengancam mencopot kepala sekolah yang bersikeras tetap melakukan study tour. Sementara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan tetap memperbolehkan study tour asal dilakukan dengan bertanggung jawab. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, sidang perdana gugatan ex-Wamen Paiman Raharjo terkait dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi oleh Roy Suryo CS ditunda. Roy Suryo sebagai tergugat 2 tidak menghadiri maupun mengirim kuasa hukumnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang perdana gugatan Paiman kepada Roy Suryo CS lantaran hanya 1 tergugat yang hadir, yakni Hermanto. Sementara Roy Suryo, Egy Sujana, Tifauziah Tiasuma, Kurnia Tri Royani, Rismon Sianipar, Bambang Suryadi Bitor tidak datang ke persidangan. Ada 3 tuntutan yang dilayangkan Paiman dalam gugatan tersebut, yakni penetapan bersalah bagi tergugat, pemulihan nama baik dirinya dan Jokowi, serta ganti rugi dari tergugat. Sidang kembali dijadwalkan pada beberapa pekan ke depan. Paiman berharap semua tergugat kooperatif dengan menghadiri persidangan. Karena kami intinya ya tidak mau mencari permasalahan, tetapi mereka yang mencari permasalahan kepada kami, terutama Pak Jokowi dan saya, yang saya dituduh mencetak ijazah Pak Jokowi. Ya ini sesuatu yang memang tidak bisa dibiarkan, sehingga mengganggu kredibilitas saya sebagai pendidik. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengancam akan mencopot kepala sekolah yang bersikeras tetap melakukan kegiatan piknik yang dibungkus dengan kegiatan study tour. Sementara Wali Kota Bandung tetap memperbolehkan study tour asal dilakukan dengan bertanggung jawab. Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, soal larangan kegiatan study tour masih menjadi sorotan. Deddy bilang, study tour bisa dilakukan di wilayahnya masing-masing untuk keperluan belajar dan berbeda dengan piknik atau rekreasi. Dengan tegas, Deddy bilang akan mencopot kepala sekolah yang masih tetap mengizinkan study tour yang tidak sesuai dengan keperluan proses belajar. Kepala daerahnya harus ngerti makna studi tour, ini makna pendidikan. Artinya makna studi tour itu adalah proses dilakukan studi di luar sekolah.
yang sifatnya penelitian. Bahwa studi tur yang dilaksanakan selama ini adalah bertentangan dengan kalimat studi turnya dan itu pembodohan publik. Saya tidak boleh sekolah-sekolah di Jawa Barat membodohi siswa dan orang tuanya, itu tegas saya. Cukup di daerahnya masing-masing, di kabupatennya masing-masing cukup. Nggak usah keluar, kenapa? Di setiap kabupaten lab sudah lengkap. Atau misalkan Di setiap ada aturan, kabupaten sudah ada sawah. Di setiap kota juga ada areal-areal yang bisa menjadi basic penelitian. Ada sanksi? Ya? Oh, kepala sekolahnya saya copot. Saya kan tidak melarang piknik. Sekolah setiap orang boleh berpiknik, boleh berwisata, silahkan. Tetapi tidak boleh menggunakan institusi sekolah sebagai alat untuk memobilisasi siswa untuk piknik. Pak, untuk study tour ini kan berarti nantinya nggak paham gitu study tour. Studi tour tetap dilaksanakan di dalam kota untuk kepentingan penelitian. Sederhana kan? Yang didemokan adalah piknik. Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, tetap memperbolehkan study tour asal dilakukan dengan bertanggung jawab. Farhan juga bilang kegiatan study tour tidak boleh dikaitkan dengan nilai akademik. Tidak boleh studi tour yang wajib karena mempengaruhi nilai. Kalau tidak ikut maka wajib bikin tugas karena mempengaruhi nilai. Temenan. Studi tour mah studi tour we. Tidak ada hubungan dengan nilai. Yang sanggup bayar, yang nggak sanggup nggak usah bayar. Komite sekolah dan sekolah. Asal tanggung jawab, tapi begitu ketahuan sama saya yang melaporkan, anak saya wajib ikut, kalau nggak nilainya tidak bertambah, atau kalau tidak ikut harus bikin tugas, maka kepala sekolahnya lamun negeri, saya langsung diarengkeun. Sebelumnya, 2 Mei lalu, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang melarang sekolah melakukan kegiatan piknik yang dibungkus dengan kegiatan study tour yang memiliki dampak pada penambahan beban orang tua. Larangan ini merupakan salah satu dari 9 poin langkah pembangunan pendidikan Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sengketa waris kerap menjadi pemicu konflik antar keluarga. Apalagi harta peninggalan ini tidak dibagi secara adil dan juga merata. Di tengah masyarakat yang masih minim soal pemahaman akan hukum waris, Pengadilan Agama menjadi tempat penyelesaian terkait dengan perkara ini yang juga berwenang dan juga sah. Bagaimana mekanismenya dan juga alurnya? Sudah bersama dengan saya, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, Bapak Urai Gampima Aprianto. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak Landa. Sehat selalu, Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Urai, bisa dijelaskan untuk sengketa waris ini sebenarnya bagaimana teknis penyelesaian di Pengadilan Agama? Ya, mekanisme penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama ini paling tidak memenuhi 4 tahapan. Pertama, pendaftaran. Pendaftaran dalam kasus waris ini ada 2 macam. Ada yang kontentius, yaitu gugatan waris. Ada juga yang namanya volunter. Volunter ini permohonan. Tidak ada sengketa antara pihak-pihak ahli waris yang ada. Kemudian setelah pendaftaran, proses berikutnya Ketua Pengadilan akan menetapkan PMH, penetapan majelis hakim. Kemudian dilanjutkan dengan majelis hakim yang tunjuk menetapkan hari sidang atau PAS. Kemudian baru dilanjutkan dengan proses persidangan. Proses persidangan itu dimulai dengan upaya mediasi. Upaya mediasi antara pihak-pihak ketika pihak yang berperkara itu hadir pada persidangan, baik penggugat maupun tergugat. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan, ada jawaban, kemudian replik, duplik, kemudian ada juga pembuktian. Pembuktian kadang diikuti dengan disente, karena berkaitan dengan zakenreh atau kebendaan. Ya, kemudian baru ada kesimpulan, musyawarah majelis, kemudian putusan. Itulah prosesnya yang dilaksanakan di Pengadilan Agama. Yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk masyarakat yang kemudian akan memperkarakan kasus ini masuk ke jalur hukum dan juga diproses oleh Pengadilan Agama? Tantangan yang yang kita temukan di masyarakat itu pertama ketidakjelasan subjek
atau pihak-pihak dalam perkara waris. Karena ada dikenal di masyarakat itu ada pernikahan di bawah tangan dan sebagainya, itu juga menjadi persoalan. Kemudian ketidakjelasan objek sengketanya karena ketidaklengkapan dokumen dan sebagainya. Kemudian ada lagi yaitu masyarakat cenderung menunda-nunda penyelesaian perkara warisnya, sehingga ini sudah tidak lagi satu tahapan, sudah jadi tahap 2, tahap 3 dan seterusnya, semakin rumit. Karena kadang-kadang perkara waris ini yang bersengketa ini bukan lagi anak, tapi sudah cucu, cicit, dan seterusnya. Itu tadi, diharapkan tidak ada yang terzolimi dari penyelesaian perkara ini. Terima kasih Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, Bapak Uray, atas waktunya. Sehat selalu Bapak. Saudara, secara garis besar, sebenarnya penyelesaian sengketa waris ini tidak hanya berbicara soal hukum, tetapi ada hubungan kekeluargaan yang rentan sekali retak. Pengadilan Agama hadir bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi memberikan rasa keadilan untuk bisa mendapatkan poin itu sendiri. Nanda Aprilia, juru kamera Budi Vimala, Kompas TV Jakarta. Saudara, hasil final Piala AFF U23, Garuda Muda gagal jadi juara setelah ditumbangkan Vietnam 1-0. Lini depan Garuda Muda jadi sorotan karena tidak mampu menyelesaikan peluang. Apa evaluasi dari kekalahan timnas U23? Kami akan hadirkan obrolannya di Sapa Indonesia Pagi bersama Bremana Tenaya. Tampil di kandang sendiri Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia U23 tampil menekan sejak awal. Namun, peluang demi peluang Jens Raven dan kawan-kawan masih belum berbuah gol. Garuda Muda yang mengambil inisiatif serangan justru dikejutkan dengan gol Vietnam yang terjadi di menit ke-36. Nguyen Chong Pong menyambar bola muntah di kotak penalti dalam situasi sepak pojok. Timnas Garuda Muda tidak mampu menyamakan skor hingga peluit panjang. Skor 1-0 untuk Vietnam U23 bertahan hingga pertandingan berakhir, sekaligus membawa Vietnam meraih gelar Piala AFF U23 untuk ketiga kalinya secara beruntun. Usai pertandingan, pelatih Gerard van den Burg bilang penampilan timnas U23 sudah baik, namun penyelesaian akhir masih jadi masalah. Ini menjadi evaluasi agar timnas bisa tampil lebih baik di kualifikasi Piala Asia U23 September mendatang. They really did well. And I think if you look to the game, Vietnam is a very good team, but they have maybe 2-3 chances, and I think we have also 3, 4, 5 good chances. So sometimes you win the game, sometimes you lose the game, but the most important thing is that we learn, level up, and we have to be there the next tournament. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang timnas kalah karena sempat kehilangan fokus, namun di saat yang krusial dan menjadi gol bagi Vietnam. Di luar kekalahan dari Vietnam, Erick Thohir mengapresiasi penampilan Kadek Arel dan kawan-kawan. Tapi memang tadi yang seperti saya bilang fokus 90 menit, ada satu momen ya kita kecolongan. Dan ada beberapa kali kita juga tadi momentumnya bagus, belum bisa cetak gol. Jadi, tapi apapun hasilnya saya apresiasi dengan tim nasional kita. Dia sudah berbuat maksimal dan tadi ketika Vietnam main keras, kita juga berani main. Ya, dan saya rasa inilah mereka coba terus fight, cuman ya hasilnya kalah 1-0. Penyelesaian akhir dirasa masih jadi PR timnas U23. Masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih untuk pelatih Gerard van den Burg mengasah lini depan Garuda Muda menjadi lebih tajam. Angga Nuriski, Septa Yoga Janaloka, Kompas TV Jakarta.
Garuda Muda gagal di final Piala AFF U23. Pelatih Timnas U23, Vandenberg, bilang bahwa anak asuhnya sudah maksimal di final lawan Vietnam. Namun yang tengah jadi sorotan adalah lini depan Garuda Muda yang dinilai tidak mampu menyelesaikan peluang. Kemudian apa evaluasi dari kekalahan Timnas U23 semalam? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Di studio sudah hadir Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, Ignatius Indro. Selamat pagi, Mas Indro. Pagi. Dan dari sambungan daring, saudara, juga ada hadir analis sepak bola Bungkus Naini dan juga mantan pemain Timnas Indonesia Aji Santoso. Selamat pagi, Bungkus, Coach Aji. Selamat pagi, Mas Bre, Coach Aji. Selamat pagi. Ya. Baik, Bungkus, saya mau ke Anda dulu nih. Bungkus, kita lihat kemarin sama-sama memang pernyataan dari Erick Thohir ini memfokuskan pada lini serang kita yang kurang maksimal. Kemudian juga finish kita juga katanya kurang maksimal. Kemudian kenapa kita bisa kebobolan dan juga tidak mencetak gol kemarin. Bagaimana pandangan Anda, Bungkus? Iya, memang semalam kita sebetulnya punya beberapa peluang ya. Sudah ada Raven yang sudah di depan gawang tapi sundulannya masih di atas. Sudah ada Rehan Hanan yang juga punya peluang 1 lawan 1. Minimal ada 3-4 peluang memang yang seharusnya bisa kita manfaatkan. Tapi tidak satupun yang menjadi gol. Sementara sebetulnya Vietnam dengan jumlah peluang yang kurang lebih sama bisa memanfaatkan menjadi gol. Jadi secara keseluruhan menurut saya sebetulnya pertandingan cukup berimbang. Pemain kita cukup mampu mempersulit Vietnam. Tapi kalau persoalannya hanya dianggap terjadi di lini depan, enggak juga gitu ya. Karena sebetulnya kalau dari sistem permainan keseluruhan, itu sebetulnya yang terasa adalah kita kesulitan menguasai lapangan tengah. Kita kesulitan membuat Vietnam ini tertekan. Mereka justru yang mampu menekan kita dengan membuat pertahanan mereka sangat kompak, lini tengah sangat padat, berkumpul pemain-pemain Vietnam di sana, sehingga permainan kita sebetulnya nggak terlalu berkembang. Kita hanya bisa memanfaatkan umpan bola-bola panjang direct melalui 2 sisi sayap kita. Jadi sebetulnya bukan hanya lini depan yang harus dibenahi, tapi juga lini tengah. Lini tengah ketika tidak ada Arhan Fikri, kelihatan kesulitan juga memainkan pola atau game plan yang dikembangkan oleh pelatih. Tapi seperti kita tahu bahwa tim ini kan memang bukan tim utama pada dasarnya ya. Kalau untuk kualifikasi Piala Asia kita masih punya beberapa pemain yang akan bisa memperkuat tim sebetulnya. Masih ada Marcelino yang usianya masih memenuhi syarat, masih ada Rafa Strike. Jangan lupa lini depan juga masih punya Ramadan Sananta yang usianya baru 22 tahun. Jadi tidak perlu terlalu berkecil hati. Kita memang gagal di AFF kali ini, tapi untuk kualifikasi Piala Asia nanti bulan September kita masih punya beberapa nama lain yang bisa bergabung yang akan membuat tim ini jauh lebih kuat. Oke, kalau Coach Aji sendiri melihatnya sama nggak, Coach? Kalau kita lihat tidak hanya di lini depan saja nih PR kita, tapi juga ada di lini tengah kita. Iya, saya menambahi apa yang disampaikan oleh Bu Kusna ini tadi sangat benar. Kita memang dalam pertandingan tadi malam ada 3 peluang ya. Raven di menit ke-5, Ryan dan 28, dan Ryan juga di menit di 29 dia mendapatkan peluang. Tetapi sayang 3 peluang itu tidak bisa menjadikan gol. Yang berikutnya menurut saya kalau Pak Erick tadi menyampaikan di lini depan yang menjadi PR, terus Bung Kusna ini di lini tengah, itu juga memang terlihat, tetapi menurut saya akan lebih lengkap lagi juga di lini belakang gitu loh. Kenapa? Karena gol terjadi itu adalah salah satu kesalahan pemain kita. Kita lihat nanti di video bahwa ketika terjadi defending corner kick, bola itu belum keluar dari area kotak penalti, ada beberapa pemain kita yang sudah mau lari ke depan gitu loh. Seharusnya tidak boleh. Itu kalau terjadi defending corner kick, bagaimana bola clear benar-benar jauh dari gawang baru naik gitu. Itu saya lihat kalau nggak salah Ferry Mirza itu nomor 11, ketika terjadi duel dia dekat posisinya tapi dia mau lari ke depan. Akhirnya ada space kosong yang bisa dimanfaatkan oleh pemain belakang lawan dan akhirnya terjadi gol. Seperti itu, Bung. Oke, jadi tidak hanya depan, tengah, tapi juga belakang nih ya yang lagi. Juga, iya, perlu diperbaiki keseluruhan. Oke, baik. Kemudian saya ke Mas Indro. Mas Indro, Anda melihatnya seperti apa? Kalau secara langsung Anda melihat kemarin di GBK gitu ya. Kemudian mana sih yang sebenarnya kita paling bisa soroti gitu? Kita kelemahannya di mana nih antara 3 tadi? Ya, kalau kita ngelihat pertandingannya dari ketika melawan Filipina udah kelihatan ya bahwa kita ketika menghadapi pemain-pemain atau tim yang disiplin, ini kita kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan. Nah ini yang sebenarnya kita lihat kemarin ini juga terjadi lagi gitu. Ketika Vietnam bermain cukup disiplin dari tengah ke belakang, ini cukup disiplin dan menghasilkan serangan-serangan balik. Nah ini yang kita lihat terjadi lagi ketika
kita melawan Vietnam hanya bisa mencetak gol lewat on goal gitu ya. Lalu juga melawan Thailand juga lewat tendangan penjuru gitu ya. Nah ini yang kemarin juga terjadi. Kita kesulitan ketika apalagi di babak kedua ya. Di babak kedua kita nggak dapat kesempatan. Kita juga bola lebih banyak bermain di lapangan sendiri. Nah ini yang menjadi masalah. Oke, kemudian kalau kemarin kita lihat sendiri memang luar biasa dari supporter datang kemudian menyemangati, bahkan kalau tidak salah hampir 35.000 gitu ya kemarin ya. Kemudian bagaimana kemarin situasinya, kemudian atmosfernya, apalagi mungkin di babak pertama kita sudah ketinggalan 1 gol gitu ya, kemudian babak kedua kita juga masih kesulitan. Gimana kemarin Mas Indro? Ya kalau supporter apapun yang terjadi tentunya akan mendukung timnas kita ya, walaupun kita kalah lah ataupun seri ataupun bagaimanapun gitu ya. Tapi yang saya nilai bahwa kemarin pertandingan di timnas U23 harusnya tidak perlu dilakukan di GBK, harus ada di tempat lain yang lebih membuat situasinya lebih ini ya, mendukung timnas kita untuk bermain dan juga mendukung kekuatan timnas kita gitu. Misalnya di beberapa daerah ada, saya pikir lebih siap, bakal gitu. Ini ya, lebih bakal luar biasa gitu. Betul, ya dukungannya. Oke, baik. Kemudian saya ke Bungkus lagi. Bungkus, ini kan kalau kita lihat kemarin sepertinya dinamika lapangannya juga lumayan luar biasa gitu ya. Kita lihat Donitri juga kemudian sempat nyerang gitu ya di babak kedua. Kemudian pergantian pemain lini tengah juga baru terjadinya di babak kedua gitu. Arhan Fikri baru masuk mau masuk menit ke 90 gitu. Anda melihatnya seperti apa kemarin, Bungkus? Iya, memang dalam 3 pertandingan terakhir problem besar yang dihadapi oleh Coach Fahrenborg itu adalah komposisi pemain di lapangan tengah. Ketiadaan Arhan Fikri membuat dia melakukan sejumlah eksperimen. Dia sempat mendorong Donitri bermain di belakang striker, bermain di between the line gitu ya. Tapi kemudian di pertandingan kemarin dia bereksperimen lagi menjadikan Donitri sebagai pemain jangkar, main di posisi nomor 6. Itu semua terjadi karena memang disadari bahwa lapangan tengah itu tidak optimal performanya, tidak seperti yang diharapkan. Dan Coach Fahrenborg saya pikir menyadari bahwa kedalaman skuad itu memang tidak maksimal di event kali ini ya. Di lapangan tengah ini ada beberapa pemain yang posisinya sulit digantikan oleh yang lain. Misalnya posisi Raven itu ketika digantikan yang lain masih sulit gitu ya. Nah begitu juga dengan posisinya Arhan Fikri. Ketika Arhan nggak main, pemain lain dicoba beberapa orang itu kesulitan. Hanan dicoba, Donitri dicoba, Dion dicoba, semua kesulitan. Nah ini saya pikir hal-hal yang menjadi PR dari event kali ini. Dan saya bisa mengerti karena mungkin Coach Fahrenborg juga belum tahu semua pemain ya, kemampuan semua pemain. Ini baru event pertama dia dan itu membuat dia mungkin tidak cukup memahami kemampuan semua pemain secara utuh. Nah kalau ada hal yang patut disesalkan gitu ya, ini soal yang sebetulnya tidak mempengaruhi hasil akhir. Di pertandingan terakhir 15 menit terakhir ketika kita sudah dalam keadaan tertinggal, itu sebetulnya penonton berharap pemain kita lebih berani mengangkat bola ke kotak penalti, lebih berani memperbanyak umpan ke dalam kotak penalti, karena kita sudah mendorong Kadek Ariel ke depan. Kita sudah ada Hoki Caraka, sudah ada Jen Raven, tapi kita kurang pasokan bola ke depan. Masih banyak bola dimainkan di tengah, menunggu momen yang tepat. Kalau di menit ke-40-an, menit ke-50 mungkin nggak apa-apa nunggu momen yang tepat. Tapi kalau udah 10 menit terakhir itu harusnya ada keberanian untuk lebih banyak mengangkat bola ke dalam kotak penalti. Ya itu saya pikir mungkin hal yang disesalkan oleh sebagian penonton yang pada dasarnya spekulatif juga, memang belum tentu juga bisa menghasilkan, tapi setidaknya harus ada keberanian mencoba. Nah itu yang kemarin tidak terlihat. Pemain kita terlalu takut untuk mengangkat bola, terlalu takut salah, dan dalam sepak bola kadang-kadang keberanian berspekulasi adalah salah satu kunci untuk mengubah situasi. Kadang-kadang ya, tidak selalu, tapi keberanian itu diperlukan untuk menghadapi situasi kritis. 10 menit terakhir, 5 menit terakhir harus ada keberanian berspekulasi, angkat bola ke kotak penalti. Kita sudah ada Kadek Ariel, sudah ada Raven, sudah ada Saya pikir mungkin itu salah satu yang bisa dicatat sebagai sesuatu yang mungkin sedikit perlu disesali, tapi memang tidak bisa mengubah hasil akhir sekarang ini. Tapi kita kurang berani atau sebenarnya kita kekunci sebenarnya, Bungkus, kalau kemarin kita lihat lini tengah kita memang kunci banget sama Vietnam gitu ya?
Memang dikunci, tapi kalau kita punya keberanian untuk mencoba menusuk, berani mengangkat bola, itu juga sebetulnya bukan hal yang tidak mungkin. Kan beberapa kali juga berhasil dilewati pertahanan Vietnam itu. Beberapa kali wing-wing kita juga mampu menusuk cukup jauh, tapi kemudian angkat bolanya kurang maksimal. Nah, kalau dalam keadaan menusuk sulit, ya paling tidak harus ada keberanian untuk mengangkat bola dari posisi yang lebih early crossing gitu ya. Minimal bola diangkat ke kotak penalti dulu untuk menciptakan scrimmage, untuk menciptakan kemelut. Nah, itu yang kemarin agak kurang terlihat. Oke, baik. Saya ke Coach Aji. Coach Aji, kalau Anda melihat apakah memang ketika kita starting line up kita tidak ada Arhan Fikri, kemudian Tony juga tidak masuk di awal gitu ya, bahkan kemarin tidak sempat turun lapangan gitu. Anda melihat memang dari Coach Gerald ini belum bisa membaca pemain seperti yang dikatakan Bungkus atau seperti apa, Coach? Iya, bisa aja apa yang disampaikan oleh Bungkus ini nanti benar ya, karena memang dengan tidak adanya Tony, dengan tidak adanya Arhan Fikri, memang penguasaan di lapangan tengah kita sedikit kalah dengan Vietnam gitu loh. Terus apalagi yang disampaikan Bungkus ini tadi juga ada benarnya ketika kita ketinggalan, tim kita ketinggalan dan waktunya sudah mau habis 10 menit atau kurang 5 menit, memang harus ada perubahan taktikal gitu. Kemarin pemain-pemain kita masih memaksakan mencoba melewat dari lapangan tengah, padahal kita tahu lapangan tengah begitu ketat, pemain-pemain Vietnam menjaga pemain-pemain kita, jadi tidak ada empty space yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain. Salah satunya bagaimana caranya mereka melakukan crossing tapi diagonal crossing ya, bukan crossing yang dari stopper langsung ke depan. Itu memang juga kurang efektif. Akan lebih efektif kalau bola dari samping. Ketika pemain-pemain kita memainkan bola di tengah, diarahkan ke samping, begitu dari samping harus melakukan early crossing, karena biar terjadi duel scrimmage di depan penjaga gawang lawan, itu yang tidak terlihat gitu. Kalau memaksakan dari tengah sangat sulit, karena memang mereka melakukan compact defense yang sangat sulit ditembus untuk pemain Vietnam bisa terbuka. Nah, salah satunya untuk memecahkan dari bagaimana ketika lawan melakukan compact defense dari samping, salah satunya, atau juga melakukan long range shoot, tetapi tidak ada kesempatan untuk bisa melakukan long range shoot. Yang paling efektif adalah melakukan crossing dari samping. Oke, kalau Mas Indro sendiri melihatnya seperti apa Mas kemarin? Kita sebenarnya memang tertekan di lini tengah kita, atau kitanya kurang berani sebenarnya, seperti kata Bungkus gitu? Iya, sebenarnya kata Bungkus bahwa pemain kita juga kurang berani ya untuk melakukan penetrasi ke dalam. Ini yang kalau misalnya kita udah tertinggal dan sisa waktu udah tinggal sedikit, harusnya lebih berani lagi. Tapi kemarin kita tidak melihat bahwa ada keberanian lebih banyak bermain di lapangan sendiri. Nah, ini yang kita sesalkan. Kenapa supporter sendiri juga kesel ya melihatnya ya. Kenapa bolanya ke belakang terus gitu. Itu kemarin perasa tuh kemarin dia, iya. Harusnya ini gitu. Iya, kita berharap bahwa ada penetrasi yang lebih berani ke depan. Oke, baik. Bungkus, ini saya mau menyoroti juga. Kemarin kita kan ball possession-nya lebih tinggi gitu ya daripada Vietnam. Kemudian pas kita juga luar biasa gitu ya. Ini sebenarnya kita emang pengen mainnya lebih ke menguasai bola, tapi tadi lagi-lagi eksekusi ketika sudah ada peluangnya kurang, atau seperti apa sih Bungkus? Iya, dasar sepak modern itu kan sebetulnya memang penguasaan bola ya. Saya pikir sejak Barcelona mendominasi sepak bola dunia dengan permainan tiki-taka, itu semua tim saya pikir memahami bahwa dasar penguasaan bola itu sangat penting untuk membuat mereka bisa menciptakan kreativitas, mengontrol permainan lawan, dan itu yang berkembang di sepak bola Indonesia juga. Tidak hanya di kelompok U23 ini, tim-tim senior kan juga rata-rata mengutamakan possession ya, bagaimana menguasai bola selama mungkin, menciptakan peluang sebanyak mungkin. Nah, cuma memang dalam situasi tertentu, possession itu harus diimbangi dengan keberanian untuk melakukan eksperimen, melakukan kombinasi, bahkan spekulasi. Jadi eksperimen, kombinasi, spekulasi itu juga elemen-elemen yang disediakan oleh permainan, tidak hanya possession. Kalau possession nggak jalan, Anda bisa memilih yang lain, kombinasi, eksperimen, dan kalau perlu spekulasi yang saya bilang tadi. Bola angkat terus ke kotak penalti. Ini dalam sejarah sepak bola modern banyak tim yang dalam keadaan tertinggal begitu, angkat terus bola
bola kotak penalti dan dari katakanlah 10 kali angkat bola mungkin 1 akan menjadi peluang gitu ya. Jadi dalam sepak bola hal-hal seperti itu dimungkinkan. Cuma memang possession itu adalah kunci awal yang biasanya menjadi dasar permainan kita. Nah, Coach Van den Broek ini kan mewarisi sepak bola Belanda yang juga kuat dalam possession. Tapi sebetulnya selain possession, sepak bola Belanda itu kuat juga dalam permainan wing. Wing wondersnya Belanda itu kan luar biasa sepanjang sejarah. Nah, kemarin kita wing kita agak kesulitan itu masuk ke area pertahanan lawan. Nah, kalau kesulitan maka harus dipilih eksperimen yang berikutnya, kombinasi dan kadang-kadang perlu spekulasi. Jadi banyak hal yang saya pikir bisa dicatat, bisa dipelajari dari permainan kemarin, dan saya tidak terlalu kecil hati dengan kekalahan kemarin karena secara permainan kita tidak kalah, hanya kita belum cukup maksimal memanfaatkan potensi pemain. Oke, kemudian saya mau ke Coach Aji. Coach Aji, kalau Anda lihat tadi, benarkah kita memang kurang eksperimen gitu ya dalam eksekusi, kemudian peran dari tim sayap kita? Seperti apa kalau Anda melihat ya, Coach, kalau kemarin? Iya, tadi yang disampaikan sama Bung Kusna ini cukup betul. Artinya di dalam sepak bola itu possession itu boleh, tetapi jangan hanya possession just for possession, tapi possession for attacking gitu loh. Jadi kita possessionnya harus berani di pertahanan lawan, bukan possession di daerah kita sendiri. Kalau possession di daerah kita sendiri pasti tidak efektif. Ketika kita melakukan possession di daerah lawan, itu nunggu peluang. Ketika ada peluang bisa melakukan killer passing. Ketika ada peluang bisa melakukan one to touch combination gitu. Kemarin yang saya lihat, saya tidak pernah sekalipun ngelihat satu kombinasi 1-2 di sepertiga pertahanan lawan. Padahal itu juga merupakan salah satu kunci atau alat untuk bisa memecah dari pertahanan yang kompak, melakukan kombinasi. Kita lihat di sepak bola modern ketika terjadi compact defense lawan, mereka banyak sekali melakukan kombinasi-kombinasi. Nah, itulah yang paling penting itu. Untuk melakukan kombinasi, bagaimana pemain itu harus paham dulu untuk bisa melakukan kombinasi gitu. Jadi menurut saya betul apa yang disampaikan Bu Kusna ini, possessionnya harusnya di daerah lawan, menunggu peluang untuk killing passing atau untuk melakukan kombinasi atau melakukan shooting ketika ada scrimmage, dan itu space-nya tidak banyak, space-nya pasti sempit sekali itu, tapi harus dicoba seperti itu, Bung. Oke, baik. Saya coba ke Mas Indro lagi. Mas Indro, kita kan kemarin lihat di babak kedua mungkin kita sudah mulai panas karena ketinggalan di babak pertama gitu ya. Di babak kedua kita ada beberapa serangan yang dilakukan oleh pemain non lini serang gitu ya. Ada Kang Rudianto di menit 77, tapi kemudian melambung jauh gitu ya. Terus kemudian di 78 ada Robi Darwis juga ngelenceng gitu bolanya. Kemudian Arhan Fikri pas tendangan bebas di 84 juga melambung gitu. Ini sebenarnya gimana nih? Apa memang kemampuan ataupun skill yang dimiliki oleh non lini serang ini juga perlu dijadikan evaluasi atau seperti apa? Ya itu harus ditingkatkan ya. Kalau skill untuk menembak langsung ke arah gawang ataupun memberi umpan-umpan ke arah gawang. Tapi percobaan-percobaan seperti itu harusnya lebih banyak dilakukan ketika kita memang sudah tertinggal gitu ya. Kita sudah tertinggal dan waktu juga sudah semakin sempit lagi gitu. Nah, ini partai final harusnya lebih berani lagi melakukan penetrasi ke dalam, lebih umpan-umpan ke kotak penalti lawan. Nah, ini harusnya dilakukan seperti yang dikatakan oleh Bungkus dan juga Coach Haji ya. Ini harus lebih banyak lagi dilakukan karena kita sendiri sebagai supporter di stadion gregetan gitu ya. Kenapa bolanya ke belakang terus gitu. Nah, Oke, Bungkus, setuju Bungkus kalau kita perlu eksperimen juga ketika kita sudah tertinggal gitu ya. Kita baru bisa mulai untuk nyerang-nyerang oleh pemain non lini serang ini di menit ke-77 ke atas. Seperti apa sih Bungkus? Nah, itu hal yang basic dalam sepak bola modern itu yang namanya eksperimen. Itu sesuatu yang tidak luar biasa. Pelatih sering melakukan itu ya, mendorong pemain belakang ke depan, mendorong pemain depan untuk bermain melebar supaya memberikan ruang kepada pemain yang muncul dari second line. Itu hal-hal yang lumrah dalam sepak bola modern. Tidak ada yang istimewa. Nah, dan yang hal tersebut sebetulnya sudah dilakukan cukup baik ketika kita berhadapan dengan Thailand dalam keadaan tertinggal. Itu kan Coach Van den Broek melakukan eksperimen yang cukup mengejutkan ketika mendorong pemain belakang Ferrari bermain sebagai extra striker, memasukkan Brandon Seneman juga sebagai extra midfielder yang tujuannya untuk membuat lapangan kotak penalti lawan itu penuh oleh pemain-pemain kita yang punya postur tinggi untuk memanfaatkan bola atas. Itu eksperimen dan itu sangat bagus yang membuat situasi di lapangan berubah. Nah, eksperimen seperti itu dalam sepak bola hal yang dimungkinkan ketika situasi membutuhkan. Jadi kuncinya adalah
timingnya harus tepat ketika melakukan hal-hal seperti itu. Nah kemarin seperti yang kita bahas tadi, kita sudah tertinggal 0-1, tinggal 15 menit, tinggal 10 menit. Eksperimennya itu tidak seperti di pertandingan sebelumnya gitu ya. Memang ada upaya untuk mendorong kadek areal ke depan. Itu bagian dari upaya eksperimen juga. Tapi penonton kita semua berharap tentunya tidak sekedar mendorong kadek areal ke depan, tapi pasokan bola ke depannya juga harus lebih banyak supaya kehadiran kadek areal itu memberi manfaat, ikut dalam duel, ikut memanfaatkan kesempatan di depan gawang. Nah kalau udah didorong kadek areal ke depan, sudah ada Jens Raven, sudah ada Hoki Caraka, bolanya nggak berani diangkat ke depan kan jadi kurang maksimal hasilnya. Sebetulnya ya itu aja sebetulnya, dan itu saya pikir hal-hal kecil yang sebetulnya mungkin ketika dibuat keputusannya oleh pelatih, dia mungkin melihat situasi juga ya. Mungkin dia khawatir juga kalau terlalu banyak memasukkan pemain yang karakternya seperti itu akan membuat keseimbangan tim. Ini kan pertimbangan pelatih juga harus dipahami ya. Coach Aji mungkin nanti bisa menambahkan. Pelatih pasti mempertimbangkan segala hal. Tapi kita sebagai penonton tentu berharap bahwa bukan sekedar mengubah susunan pemain, tapi juga cara main. Nah kemarin itu cara main di 15 menit terakhir, 10 menit terakhir itu agak kurang memenuhi ekspektasi penonton. Baik, eksperimen sekali lagi yang kita tunggu-tunggu tapi ternyata baru di menit-menit akhir. Tapi bagaimana kemudian evaluasi kita tadi malam, kita bertemu Vietnam, kita kalah. Kemudian bagaimana kita nanti akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23, kita akan bahas saudara usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana kemudian kemarin kita harus menelan kekalahan melawan Vietnam, dan saat ini bagaimana kita kemudian evaluasinya agar nanti di kualifikasi Piala Asia U23 lebih baik. Saya mau pertama ke Bungkus dulu. Bungkus, kira-kira nih Gerald harus ngapain? Karena kan ditunjuk lagi walaupun kita kalah di Piala AFF. Apa yang perlu disiapkan oleh Gerald Vandenberg? Ya memang harus dilanjutkan ya, Coach Gerard baru satu event dan dia saya pikir cukup baik mencapai final, harus diberi kepercayaan tambahan untuk melanjutkan pengelolaan tim ini, tapi juga harus diberi program keleluasaan untuk membuat program yang lebih tepat. Kan kemarin menuju AFF ini kan tidak ada uji coba, sekuat apapun timnya kan kalau nggak sempat diuji coba kan pelatih jadi tidak bisa mengevaluasi ya, istilahnya melihat hasil latihan itu kan dalam pertandingan. Nah kalau nggak ada uji coba bagaimana melihat hasil latihan? Hasil latihannya dilihat justru dalam pertandingan yang sebenarnya. Itu yang saya pikir kekurangan persiapan kemarin. Yang kedua tentu harus ada materi pemain yang lebih lengkap ya. Kita masih punya stok pemain yang cukup banyak di luar tim yang ada sekarang yang bisa membuat tim ini lebih kuat. Tadi saya sudah menyebut ada Sananta di depan, ada Rafa Strike, jangan lupa masih ada Marcelino, di belakang juga masih ada beberapa nama yang bisa dipanggil lagi nanti. Nah yang penting kita sekarang punya bahan untuk mengevaluasi kekurangan tim ini dan waktu untuk memperbaiki kekurangan itu. Kita tahu bahwa nanti akan ada Korea Selatan, ada Laos, ada Macau, itu lawan-lawan yang tidak mudah terutama Korea Selatan. Nah kalau kita persiapannya tidak baik, skuadnya tidak lebih lengkap dari sekarang, ya memang hasilnya nanti juga mungkin bisa tidak sesuai harapan. Karena itu kesempatan persiapan ini harus betul-betul dimanfaatkan bukan hanya untuk tes set tapi juga untuk uji coba yang tepat. Begitu juga pemain harus dicari yang bisa mengisi posisi-posisi yang kemarin tidak tergantikan. Pemain yang bisa menggantikan Arhan Kakak atau bahkan kualitasnya di atas Arhan Fikri maksud saya. Ada Marcelino salah satunya. Di depan kita mungkin butuh pemain yang lebih matang daripada Raven. Raven ini memang mencetak gol cukup banyak, tapi kan hanya lawan Brunei banyaknya. Dan jangan lupa Raven ini kan belum main di liga profesional, baru akan main musim ini. Jadi kita perlu striker yang lebih teruji. Kan kita punya beberapa nama, ada Sananta, ada Strike dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Coach Haji punya pandangan yang sama. Coach, kita perlu uji coba dulu sebelum kita nanti kualifikasi Piala Asia dan turunkan nih striker-striker yang punya pengalaman sebelumnya gitu. Ya tentunya melihat salah satu hasil dari latihan adalah memang perlu sekali uji coba, apalagi nanti di Piala Asia uji coba ketemu dengan Korea. Tentunya kita harus beruji coba dengan lawan-lawan yang setipe dengan Korea. Satu itu. Yang kedua, menurut saya kalau masalah teknis
menurut saya semua aspek dari pertahanan harus diperbaiki, bagaimana pertahanan kita benar-benar fokus ketika terjadi corner kick, set piece, itu harus fokus benar-benar clear, baru dia baru menyerangnya. Berikutnya di lini tengah bagaimana kreator-kreator ini perlu diperkuat lagi, dipertajam lagi, tidak hanya mengandalkan 1-2 pemain aja, karena ketika ada pemain inti yang tidak main itu sedikit goyah, itu seharusnya tidak boleh terjadi. Nah, itu tentunya memerlukan pemain-pemain yang kualitasnya seimbang. Yang berikutnya untuk lini depan, apa yang disampaikan Bung Kusna ini, apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir sangat tepat. Bagaimana kita mempertajam lini-lini serang kita, karena memang itu tadi kemarin ada peluang yang Raven yang harusnya terjadi gol ketika heading itu, tapi akurasi skillnya salah, nggak tepat gitu loh. Jadi memang semua aspek baik dari non teknis yang seperti uji coba, pemusatan latihan juga perlu lebih baik lagi. Masalah teknisnya itu dari semua aspek, dari pertahanan, dari lini tengah, dari lini depan, semua harus dievaluasi supaya bisa mendapatkan hasil maksimal. Apalagi kita masih punya beberapa pemain yang masih usianya masuk untuk dipanggil seperti Marcelino, Sananta. Tentunya ini menjadi kekuatan yang lebih untuk Piala Asia nanti. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian saya ke Mas Indro. Mas Indro, tadi sempat Anda katakan juga di segmen sebelumnya bahwa memang kita tuh selalu PR-nya ketika menghadapi tim yang disiplin gitu ya. Selalu Vietnam, kemudian Thailand, dan juga Filipina. Kemudian ketika nanti kita di kualifikasi Piala Asia U23, gimana nih tantangannya ke depannya? Kita kan akan menghadapi lawan yang lebih bervariasi lagi, tidak hanya ASEAN seperti itu. Iya, kesempatan sebenarnya kalau Piala Asia ini kan masuk dalam agenda FIFA. Berarti kita bisa memanggil pemain-pemain yang memang dibutuhkan seperti Ramadan Sananta, lalu juga ada beberapa pemain lain gitu, Marcelino bisa kita mainkan. Nah, ini sebenarnya lebih menguntungkan dibanding dengan Piala AFF yang memang bukan agenda dari FIFA. Kita agak sulit untuk memanggil pemain-pemain tersebut gitu. Tapi ini kita masih punya waktu 1 bulan untuk mempersiapkan Piala Asia U23 ini. Bagaimana Coach Gerrard ini tentunya akan banyak melakukan perubahan-perubahan, lalu juga bagaimana meningkatkan pemain-pemain kita. Nah, ini yang harusnya Coach Gerrard bisa melakukan itu. Oke, baik. Kemudian kembali kita bagaimana kemudian nanti Gerrard harusnya menggembleng para pemain U23 ini. Bungkus, kira-kira yang harus kita fokuskan gembleng anak-anak ini apa lagi nih, Bung? Mungkin selain lini serang kita, tadi kata Coach Aji juga lini tengah kita juga perlu digembleng gitu ya dari segi teknik bermain. Seperti apa, Bungkus, kalau menurut Anda? Iya, mental bertanding itu menjadi hal yang sangat penting juga gitu ya. Bagaimana kita berhadapan dengan tipe lawan yang berbeda, itu kan karakter bermainnya tentu harus menyesuaikan gitu ya. Ketika menghadapi lawan seperti Brunei, tentu karakter bermainnya berbeda dengan ketika berhadapan dengan Vietnam. Nah, kita dalam beberapa pertandingan menghadapi tim yang karakter bermainnya seperti Vietnam kan kita kan sering kesulitan. Ini harus dibentuk melalui uji coba ini. Melalui latihan, melalui uji coba, melalui latihan dalam TC itu juga bisa membentuk karakter permainan ya. Tapi lebih dari itu semua, menurut saya yang penting itu 2 hal tadi. Bagaimana pelatih bisa melengkapi materi pemain yang ada sekarang dengan pemain yang bisa mengimbangi tim utama atau bahkan lebih. Dan yang kedua, uji coba yang tepat. Karena dalam sepak bola itu pada akhirnya semua persiapan itu berujung ke pertandingan. Nah, pertandingan yang merupakan bayangan pertandingan sebenarnya adalah uji coba. Jadi kalau tidak ada uji coba tuh ya memang persiapannya jadi tidak maksimal. Tapi kalau kita lihat mungkin ke depannya kita akan bertemu dengan antara Korea Selatan, Laos, dan Makau. Ini kira-kira kita harus waspada ke siapa nih, Bungkus? Iya, tentunya Korea Selatan ya. Walaupun kita dalam beberapa tahun terakhir ini kan sudah mampu mengalahkan Korea Selatan ya. Pada eranya Sintayong juga termasuk di antaranya ya. Tapi jangan lupa bahwa Laos juga kemarin bermain cukup baik loh di Piala AFF ini. Jadi kita harus juga waspada. Makau juga tim yang kemampuannya cukup baik. Jadi tidak ada istilah meremehkan ya. Jangan berfokus hanya ke Korea Selatan. Laos dan Makau juga tim yang tidak mudah untuk dikalahkan. Kuncinya memperbaiki diri dulu, memperbaiki materi pemain yang ada di tim ini, memperbaiki persiapan kita, memperbaiki uji coba kita. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, saya pikir lawan yang manapun kita tidak perlu khawatir ya. Walaupun memang di atas kertas Korea Selatan itu akan menjadi lawan terkuat kita di kualifikasi ini. Oke, kalau uji cobanya kita kira-kira yang tepat untuk menghadapi calon lawan kita di Piala Asia nanti siapa, Bungkus?
tadi Coach aja sudah menyebut bahwa uji coba itu berhadapan dengan lawan yang karakter mainnya, cara mainnya mirip dengan calon lawan. Jadi kalau Korea Utara mungkin idealnya kita bertemu dengan Jepang, bertemu dengan Korea Utara, bertemu dengan katakanlah China mungkin ya. Itu lawan-lawan atau China Taipei, itu lawan-lawan yang gaya bermainnya agak-agak mirip ya. Walaupun kualitasnya tentu berbeda. Kalau Jepang mungkin di atasnya Korea Selatan, tapi kalau China Taipei mungkin agak di bawah. Tapi yang penting itu kan pemain mendapat gambaran. Karena memang tidak mungkin kita sepenuhnya mendapatkan lawan beruji coba yang sama persis dengan calon lawan nanti, biasanya jarang terjadi. Oke, baik. Saya ke Coach Aji. Ini mungkin pertanyaan usil juga ya dari kemarin konferensi pers oleh wartawan juga gitu. Kira-kira kita perlu nambah orang lagi nggak? Atau kita perlu tadi ambil orang-orang yang sudah ada, kita maksimalkan kehadirannya, misalnya Ramadan Sananta atau Rafael Strijk, atau perlu nggak sih nambah lagi gitu, Coach? Ya, saya pikir kalau untuk menambah kekuatan sangat perlu ya, karena kita lihat untuk pertandingan nanti ketemunya juga yang paling berat memang Korea, meskipun kita tidak boleh underestimate dengan dua lawan yang lainnya. Kalau seumpamanya bisa mendatangkan lagi pemain seperti Sananta, Marcelino, dan Stowit, itu menurut saya akan menambah kekuatan yang akhirnya juga pelatih akan banyak pilihan gitu loh. Kalau ada pemain-pemain tersebut gitu. Itu kalau rekrut pemain baru, Coach, kira-kira? Ya, perekrutmen baru maksudnya yang seperti apa itu? Dari kita naturalisasi lagi atau kita ambil yang diaspora lagi gitu? Saya pikir untuk ini belum dulu lah. Marcelino, Sananta, pemain-pemain yang sudah ada, saya pikir ya kita lihat dulu perkembangan seperti apa. Sebenarnya tim ini bagus, cara main ini kemarin juga bagus, tapi kembali lagi kalau kita bicara masalah teknik Mas di lapangan, sekarang sepak bola modern itu semua baik di Eropa, di negara manapun itu selalu menggunakan compact defense. Coba kita lihat kompetisi-kompetisi di Inggris yang sangat ketat, nggak ada satu pemain pun yang ada tinggal di atas, selalu dia berada di depan bola gitu. Jadi sekarang kita tidak boleh berekskuse lagi kita kalah karena lawan menggunakan compact defense, tetapi yang penting adalah bagaimana caranya kita bisa memenangkan compact defense kan begitu. Karena sepak bola modern tuntutannya seperti itu. Gitu. Tapi kalau Coach, kalau kita melihat penampilan kita di kemarin Piala AFF, kemudian apa yang perlu ditingkatkan dari segi fisik dari para pemain? Apa kita perlu juga latih mereka agar tetap prima gitu sepanjang 90 menit? Oh ya, pastinya harus seperti itu. Itu juga merupakan salah satu, sehebat apapun, skill setinggi apapun, kalau tidak didorong dengan kualitas fisik yang bagus tidak akan berjalan gitu loh. Jadi sepak bola itu memang 80% itu di kepala, sepak bola itu di kaki. Sepak bola itu di kepala bukan di kaki. Tetapi kalau sepak bolanya bagus, di kepalanya bagus, tapi kalau tidak tenaga ya nggak bisa jalan juga. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terakhir nih saya mau ke Mas Indro. Kita bakal dapat kesempatan gitu jadi tuan rumah nanti di kualifikasi Piala Asia U23. Persiapannya seperti apa nih, Mas? Ya, kalau supporter sendiri persiapannya lah seperti biasa ya, bahwa kita akan selalu mendukung dimanapun. Ketika kita menjadi tuan rumah, kita akan menghadiri supporter sebagai pemain ke-12. Yang pasti kita berharap bahwa ada peningkatan kreativitas dari pemain-pemain kita. Gitu ya, kita harapkan dengan pemain-pemain seperti Marcelino, Ramadan Sananta, lalu juga Rafael Strijk ini meningkatkan kreativitas para pemain sehingga kita tidak seperti kemarin ya, kita kayaknya gergetan gitu melihat kenapa bolanya ke belakang terus gitu, sementara kreativitas ke depan berkurang. Nah ini yang kita harapkan. Tapi tidak hanya di final nih, Mas Indro, kita siap memenuhi dari awal tahapan? Iya, tentunya kita akan persiapan memenuhi. Kemarin kalau kita sepi di saat lawan Brunei, ini kan karena ini pertandingan AFF lalu U23 gitu ya, dan juga mungkin kondisi ekonomi sosialisasi kita juga sosialisasi yang kurang, terus juga keadaan ekonomi juga kita, daya beli masyarakat kita berkurang. Nah ini yang tentunya menjadi masalah ketika kita harus menonton ke dalam stadion. Oke, kalau Korea juga pasti lebih spesial dong disiapin nanti buat pastinya kita akan bertemu dengan Korea. Ini adalah spesial ya, apapun eventnya gitu. Nah ini yang kita tentunya akan totalitas kita untuk melakukan sebagai pemain ke-12. Oke, sekali lagi tidak hanya kita evaluasi pemain 11 pemain yang bermain di lapangan, tapi juga pemain ke-12 kita harus siapkan juga ya untuk bisa mendukung tim Garuda Muda kita bisa nanti
melaju lebih baik lagi ketika di kualifikasi Piala Asia U23. Terima kasih Mas Indro sudah bergabung bersama kami di studio, kemudian juga Bungkus dan juga Coach Aji sudah bergabung juga di Sapa Indonesia Pagi. Kita harapkan yang terbaik buat Garuda Muda kita. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Saudara jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Di antaranya antrian kendaraan akibat kelangkaan BBM terjadi di Jember, Jawa Timur dan sekitarnya. Sesaat lagi. Saya Distila Rasati masih menemani Anda dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kelangkaan BBM yang memicu antrean kendaraan membuat Bupati Jember, Jawa Timur Muhammad Fawaid memprotes Pertamina. Bupati meminta Pertamina segera mengambil langkah strategis agar kelangkaan BBM teratasi. Pantauan udara menampilkan antrean kendaraan yang mengular di SPBU Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Senin sore. Kelangkaan BBM terjadi di Jember karena pengiriman dari depo Pertamina Banyuwangi terkendala penutupan jalur nasional Gunung Gumitir Jember dan perbaikan jembatan di Bondowoso. Sempat protes perihal kelangkaan BBM, Bupati Jember mengaku sedikit lega setelah Pertamina menyebut ada pengiriman BBM ke Jember dalam jumlah besar dari Malang, Surabaya, dan Solo. Protes dan juga kekecewaan kepada Pertamina akan adanya kejadian ini yang tidak diantisipasi. Namun dari penjelasan Pertamina semalam itu membuat saya agak sedikit lega karena malam ini sudah ada pengiriman besar-besaran untuk BBM yang diperuntukkan untuk Kabupaten Jember. Bahkan armada yang dipakai bukan dari Banyuwangi lagi, tetapi ini besar-besaran pengiriman dari Malang, dari Surabaya, bahkan di luar Jember dari Solo. Sementara itu, saudara, agar antrean kendaraan dan kelangkaan BBM tidak semakin parah, Pertamina mengubah alur distribusi BBM dari Banyuwangi melewati arak-arak Bondowoso dan mengalihkan suplai ke Surabaya dan Malang sejak hari Sabtu, serta Tuban dan Madiun sejak hari Senin. Selain itu, ada 79 mobil tangki yang dialihkan untuk memenuhi kebutuhan BBM di wilayah Jember dan sekitarnya. Terdampak diantaranya 41 di wilayah Jember dan juga 8 di Bondowoso. Ini terus kami monitor ketersediaan stoknya dengan mengupayakan alternatif rute tadi, baik lewat Surabaya langsung, lewat Malang, maupun juga dukungan-dukungan setelahnya lewat Tuban dan juga Madiun. Tentunya ini menjadi bagian yang menjadi tanggung jawab kami selaku distributor energi utama di wilayah Jawa Timur dengan mengupayakan sampai dengan saat ini per hari ini sudah ada 79 mobil tangki dengan ukuran 16 dan 24 KL yang kami alih suplaikan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam bentuk BBM di wilayah Jember dan sekitarnya. Distribusi terhambat, saudara. Warga mengantre di SPBU. Informasinya seperti apa? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Pia Mediana dan juga juru kamera Imron Fahim di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi, Pia. Pia, di pagi hari ini seperti apa pantauan di sana? Apakah masih ada antrean di pagi hari ini dan apa solusi yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat sejauh ini? Pia. Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Terpantau antrean di salah satu SPBU di wilayah Jember Kota saat ini masih nampak mengular walaupun tidak sepanjang kemarin dan hari-hari sebelumnya. Kalau misalkan pagi ini terpantau antrean ini panjangnya tidak lebih dari 1 kilometer. Kalau misalkan kemarin bahkan sampai ada masyarakat yang harus rela bermalam menginap demi bisa mendapatkan giliran lebih awal melakukan pengisian BBM. Kemudian untuk arus lalu lintas di sekitar SPBU ini terkendala sedikit macet ketika di titik area menuju SPBU. Tetapi di area setelah SPBU masih berjalan dengan lancar begitu. Kemudian saudara, untuk penyebab kelangkaan ini bukan karena tidak adanya pasokan BBM, melainkan karena adanya kendala ataupun tersendatnya distribusi dari depo Pertamina Tanjung Wangi di Banyuwangi.
Jadi kalau misalkan masyarakat mengira bahwasanya ini adalah penyebab dari tidak adanya stok, itu adalah hal yang kurang tepat. Dan kendala kemacetan lalu lintas ini masih terus dialami karena adanya penutupan jalur komuter yang menghubungkan Banyuwangi dan juga Jember di bagian selatan. Total penutupan adalah 2 bulan. Itu akan berakhir di 24 September mendatang. Tetapi bukan berarti kelangkaan BBM di Kabupaten Jember ini akan berlangsung selama 2 bulan juga. Karena pemerintah dan juga Pertamina terus mengupayakan bagaimana ketersediaan BBM ini akan tersedia secara cukup untuk masyarakat, terutama untuk para pekerja yang memerlukan keperluan BBM lebih banyak seperti di bidang logistik dan juga transportasi. Adapun langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember adalah mengupayakan dari pihak Pertamina sendiri untuk melebihkan bantuan subsidi BBM ini lebih banyak. Kalau misalkan biasanya di Kabupaten Jember ini membutuhkan 1.000 kiloliter, namun di kondisi langka saat ini akan dinaikkan sekitar 100% lebih, mencapai 2.133 kiloliter yang harapannya bisa mencukupi kebutuhan BBM masyarakat. Kemudian langkah strategis lainnya adalah melalui surat edaran Bupati Jember kemarin bahwasanya mulai tanggal 29 Juli atau hari Selasa kemarin ini para siswa dan pelajar di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dibolehkan untuk melakukan pembelajaran via daring. Kemudian untuk pelajar SMA ini juga terus dikoordinasikan bagaimana proses pembelajarannya dengan Dinas Pendidikan Provinsi di Jawa Timur. Di sisi lain ada juga surat edaran untuk pegawai pemerintah Kabupaten Jember yang tidak langsung melakukan pelayanan publik kepada masyarakat ini dibolehkan juga untuk melakukan pekerjaan dengan cara WFH atau work from home ataupun WFA, work from anywhere, dari mana saja asalkan tidak memberatkan mereka berpindah tempat yang tentunya membutuhkan atau bergantung pada kendaraan bermotor. Kemudian untuk bagaimana kondisi SPBU hari ini, petugas kepolisian semakin ketat dalam pengawasan karena baru saja semalam juga terjadi atau ditemui para tengkulak ini melakukan praktik curang, dan hal inilah yang menjadi salah satu penyebab antrean semakin panjang di semua SPBU. Jadi antrean semacam ini tidak hanya terjadi di 1-2 SPBU, melainkan di seluruh SPBU di Kabupaten Jember yang meliputi 41 SPBU dan SPBUN. Oke, Pia, ini kemudian kan kita lihat kan antrean begitu panjang kemarin, walaupun sampai saat ini memang sudah terurai begitu ya antrean panjang di depan SPBU. Nah, apakah pembelian dibatasi? Untuk pembelian Untuk pembelian di SPBU, Adisti dan juga saudara, ini ada pembatasan. Jadi untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite ini ada batasan untuk kendaraan motor maksimal pembelian adalah Rp40.000 dan Rp125.000 untuk kendaraan mobil. Sementara untuk Pertamax tidak ada maksimal pembelian, tetapi tentu stok dari Pertamax sendiri ini cepat habis. Kalau misalkan di SPBU tempat saya melaporkan ini sudah habis sejak pukul 6 pagi tadi. Tetapi untuk pengisian ini tetap rutin dilakukan maksimal 2 kali dalam sehari. Terakhir di SPBU ini dilakukan pengisian oleh distribusi BBM ini pukul 8 malam tadi. Seperti itu, Adisti. Oke, baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Pia Mediana dan juga juru kamera Imron Fahim melaporkan langsung di Jember, Jawa Timur terkait dengan distribusi BBM yang terhambat. Antrean kendaraan ini terjadi di SPBU di wilayah Jember, Jawa Timur. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat kembali mengungkap kasus perdagangan bayi lintas negara. 6 orang tersangka ditangkap. Dalam penangkapan, polisi menyita sejumlah dokumen penting termasuk paspor bayi serta akta notaris yang diduga merupakan dokumen adopsi ilegal yang akan digunakan membawa bayi ke Singapura. 6 tersangka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari pengasuh bayi hingga pendamping orang tua palsu yang bertugas mengantar bayi ke luar negeri. Sementara 2 bayi laki-laki dan perempuan berusia 6 bulan dan 1 tahun yang diselamatkan
kini akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan rencananya akan dititipkan ke rumah panti sehat di wilayah Bandung. Dan kita juga mengamankan 6 orang tersangka dengan inisial TSH, KR, DI, DA, FL, dan MS. 4 orang tersangka dibawa ke situ untuk lakukan penahanan, yang 2 lagi tidak kita lakukan penahanan karena memang kondisinya hamil. Kemudian kita juga mengamankan sejumlah dokumen yang kita dapatkan dari hasil penggeledahan di rumah-rumah tersangka. Di antaranya ada paspor bayi, kemudian paspor orang tua palsu, kemudian sejumlah dokumen akte notaris yang itu merupakan dokumen adopsi daripada bayi-bayi yang sudah dibawa ke Singapura. Saudara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep mengungkap sosok berinisial J telah bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina PSI periode 2025-2030. Apakah yang dimaksud ini adalah Joko Widodo? Temukan jawabannya usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Laju kemiskinan nasional boleh saja turun seperti yang dibanggakan Presiden Prabowo Subianto. Tetapi ada alarm bahaya lain, saudara, yaitu jumlah penduduk miskin di kota pecah. PHK, jumlah setengah pengangguran sampai pengangguran laki-laki. Jadi biang angka kemiskinan di kota naik. Kepala BPS lapor ke saya. Angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara. Awas Pak Presiden, jumlah penduduk miskin di kota mulai mengkhawatirkan. Meskipun secara nasional angka penduduk miskin Indonesia melanjutkan tren turun. Pak Presiden Prabowo harus melihat data berikut. Mari Kompas Bisnis urai satu persatu. Badan Pusat Statistik bilang jumlah penduduk miskin per Maret 2025 adalah 23,85 juta jiwa atau punya rasio 8,47%. Terendah sejarah, turun tipis 0,1 persen poin dari September 2024. Pak Presiden, versi BPS ini juga jauh di bawah paparan Bank Dunia pada Juni 2025 yang bilang jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 194,4 juta jiwa atau 68,2% penduduk Indonesia dalam kategori miskin. Pak Presiden Prabowo, Bapak boleh lega angka kemiskinan nasional turun. Namun Pak, dengarkan, ada alarm bahaya yang menyala. Jumlah penduduk miskin perkotaan justru naik. Angkanya September di 11,05 juta jiwa atau 6,6%, jadi 11,27 juta jiwa alias 6,7% di Februari 2025. Data ini tidak sepenuhnya Kompas Bisnis paparkan untuk Pak Presiden, tetapi juga bagi gubernur di seluruh Indonesia. Angka yang kami dapat dari BPS sangat miris bahwa bekerja dari pagi sampai malam di kota tak lagi mensejahterakan. Kemiskinan di kota naik karena warga setengah menganggur meledak sampai 460.000 orang. Pengangguran laki-laki di kota juga naik jadi 6,06%. Kita cermati di grafik tersebut, persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 yaitu sebesar 6,73% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi September 2024. Penduduk miskin di kota meningkat sekitar 0,07% poin Maret 2025 dibandingkan dengan September 2024 yang lalu. Nah, yang menariknya,
Jika kita lihat berdasarkan wilayahnya, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2025 di perkotaan mengalami peningkatan. Jadi jaraknya terhadap garis kemiskinan, pengelolaan kemiskinan itu semakin mengalami agak jauh meningkat. Kami garis bawahi, pekerja setengah menganggur adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam sebulan atau masih mencari pekerjaan. Oke, mari kita sudahi kegaduhan beda data kemiskinan Bank Dunia dan BPS. Tetapi angka kemiskinan kota yang naik saat data nasional turun adalah api dalam sekam jika tak ada solusi. Diah Megasari Anjaya, Tim Liputan, Kompas TV. Dear Pak Presiden Prabowo Subianto, coba dengarkan, ada alarm bahaya yang menyala di data kemiskinan. Angka nasional boleh saja turun, tapi sesuatu yang baru datang meresahkan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan naik. Kompas Bisnis akan tanya ke Media Wahyudi Aska, Direktur Kebijakan Publik Selios yang juga menempuh pendidikan PhD bidang kemiskinan. Selamat pagi Mas Media. Selamat pagi Mbak Okta. Mas Media, rasio warga miskin sejak tahun 98 memang turun, jadi ini bukanlah hal baru lah ya, tapi masalahnya data terakhir rasio miskin cuma turun 0,1% poin. Apakah segini aja kemampuan pemerintah? Maksud kami kemampuan pemerintahnya yang turun gitu. Iya Mbak, Indonesia negara berkembang, bonus demografi, produktivitas kita juga seharusnya naik. Jadi penurunan kemiskinan adalah hal yang wajar. Bahkan sejak zaman Pak Habibie juga kemiskinan menurun. Tapi kan penurunannya sekarang hanya 0,1%. Artinya banyak masyarakat yang jatuh miskin, meskipun pada saat bersamaan jumlah orang yang naik dalam kategori tidak miskin juga naik. Jadi penurunan bersih kita itu masih sangat-sangat kecil hari ini. Dan persoalan terbesar adalah definisi kemiskinan BPS itu kan terlalu sempit. Jadi tidak mengcover banyak dimensi kerentanan lain, termasuk juga misalkan kehilangan pekerjaan mendadak, ketergantungan pada hutang dan lain-lain gitu Mbak. Jadi saya lihat hari ini pemerintah cukup gagap menghadapi fenomena ini dan cenderung melakukan statistical mirage. Ini teori di mana negara sering mengejar indikator kuantitatif, angka kemiskinan turun, inflasi rendah, tapi mengabaikan realitas kualitas hidup masyarakat. Jadi mengklaim ada kemajuan tapi yang dirasakan masyarakat khususnya di kota yang hari ini justru sebaliknya. Jadi sangat disayangkan sebetulnya kalau Pak Presiden memakan mentah-mentah data BPS. Saya paham data kemiskinan itu kan legitimasi politik. Jadi kalau kemiskinan meningkat drastis, pemerintah pasti akan dikritik telah gagal melindungi rakyat, narasi keberhasilan juga akan jadi lemah. Tapi ayolah, jadi jangan berlebihan juga. Karena ketika kita mengukur sesuatu dengan cara yang salah, kita akan melakukan penyelesaian dengan cara yang salah. Dan hari ini saya kira pemerintah akan jauh lebih baik mengungkap fakta yang ada, kemudian menelusuri program-program mana yang belum tepat sasaran. Ini baru tahun pertama Pak Prabowo, jadi saya kira masyarakat sangat memahami kalau seandainya ekonomi saat ini masih sulit. Toh ini juga belum sepenuhnya salahnya Pak Prabowo, karena Pak Prabowo baru 1 tahun pemerintahan. Jadi saya kira Presiden juga harus lebih percaya diri, begitu Mbak. Oke, Mas Media, penegasan artinya gini, kalau secara singkatnya bisa kita katakan ini kayaknya lagi agak main aman gitu, tidak memotret realitas yang terjadi saat ini sebetulnya angka kemiskinannya seperti apa atau kondisinya yang benarnya seperti apa. Nah kalau kita bicara soal data kan juga ini yang jadi ramai adalah antara BPS sama World Bank sama Bank Dunia juga beda nih. Nah ini gimana Mas Media bisa menjelaskannya? Iya, persoalannya perbedaan datanya terlalu jauh ya. Disparitasnya 8 kali lipat, 23 juta berbanding 190-an juta. Jadi kan masyarakat wajar bertanya dengan baik kepada pemerintah, apakah benar penduduk miskin kita sedikit gitu. Saya dalam posisi akan jauh lebih baik kita apa adanya terhadap fenomena kemiskinan ini. Jadi kemiskinan itu bukan aib, tapi masalah sosial yang harus diselesaikan. Dan saya kira poin pentingnya hari ini adalah mendeteksi di mana kantong-kantong kemiskinan, apa penyebabnya, dan kemudian mengidentifikasi program-program pemerintah yang sedang berjalan. Jadi kalau seandainya kita menggunakan basis data yang salah, otomatis kita nggak tahu di mana masyarakat miskin itu,
anggaran yang dikeluarkan untuk pengentasan kemiskinan juga akan semakin kecil. Ini mau RAPBN 2026 sedang pembahasan, Mbak. Dan kalau kita menggunakan data BPS, hanya 23 juta penduduk miskin, anggaran bantuan sosial untuk masyarakat kecil, saya yakin tidak akan meningkat signifikan. Karena asumsinya sudah menganggap bahwa penduduk rentan miskin kita sedikit menggunakan data BPS. Gitu, Pak. Oke, Mas Mede, kita kembali lagi soal bagaimana kemiskinan kota. Tepatkah Kompas Bisnis menyimpulkan warga kota makin rentan miskin parah karena jumlah penduduk setengah nganggur juga pecah naik 460.000 orang. Jumlah pengangguran laki-laki juga naik. Iya, jadi setengah menganggur ini kan 35 jam per minggu ya. Dan setengah menganggur ini mau bekerja lebih lama. Jadi kalau di perkotaan, itu adalah saudara-saudara kita ojek online, pedagang kaki lima, atau freelance dengan penghasilan yang tidak tetap. Artinya dengan kenaikan setengah menganggur ini, ada tren tidak terserapnya tenaga kerja secara optimal. Jadi akhirnya guncangan ekonomi juga masih cukup berat untuk keluarga mereka. Jadi ada istilah working poverty. Orang tetap bekerja, tapi tetap miskin. Itu kenapa? Karena upahnya rendah dan jam kerjanya juga terbatas. Ini yang saya kira juga cukup mengkhawatirkan ya Mbak. Dan kalau kita lihat data BPS itu angka pengangguran laki-laki kan meningkat ya. Dan artinya kita tahu di Indonesia laki-laki paling banyak menopang ekonomi keluarga karena banyak perempuan belum masuk ke pasar kerja. Jadi data ini mengindikasikan Mbak sekarang lapisan rentan yang baru. Jadi rumah tangga yang sebelumnya sedikit di atas garis kemiskinan, tapi karena meningkatnya setengah pengangguran ini mereka jatuh kembali ke dalam kondisi rawan miskin. Dan kalau ini tidak diantisipasi, tahun 2025 ya, tahun 2026 saudara-saudara kita ini akan masuk ke dalam garis kemiskinan yang lebih dalam. Jadi kalau mau mengatasi kemiskinan 2026, 2027 ya hari ini, berikan lapisan bantalan sosial, perlindungan yang baik untuk masyarakat ke bawah, begitu Mbak. Oke, termasuk serapan lapangan kerja juga harus diperluas karena tadi ya Mas Media ini cukup banyak orang yang bekerja di sektor informal. Ini tentu menjadi realitas bahwa itu tadi semakin banyak yang bekerja di sektor informal jadi alarm bahaya juga untuk pemerintah. Mas Media, jadi seberapa parah kemiskinan di kota ini? Sudah alarm bahaya menyala belum nih untuk pemerintah? Iya, saya kira pemerintah harus lebih kuat ya program pemberantasan kemiskinan di kota karena struktur ekonomi kita di kota hari ini semakin rentan. Pusat industri padat karya itu pindah ke pinggiran kota, pindah ke luar Pulau Jawa ya. Dan pada saat yang sama lonjakan hidup untuk tinggal di kota tinggi sekali. Jadi kalau rata-rata garis kemiskinan BPS itu 20.000 per hari itu nggak realistis untuk masyarakat kota gitu ya. Dan ditambah lagi sistem perlindungan sosial di perkotaan kita juga masih berantakan. Skema bantuan sosial, PKH, BLT, sembako itu kan didesain untuk masyarakat pedesaan. Dan banyak data DTSEN ya sekarang itu tidak mencakup pekerja informal di perkotaan. Saudara-saudara kita pedagang kaki lima di kota, buruh lepas, atau penghuni rusun itu nggak masuk di dalam data program pemberantasan kemiskinan di kota-kota begitu Mbak. Jadi saran saya cuma berharap dinsos di kota-kota termasuk juga para menteri itu turun ke lapangan. Coba mereka jalan ke Manggarai, ke Tambora, Jakarta Utara, ke bantaran sungai di Medan, di Makassar. Itu ada banyak sekali rumah berdempetan tanpa sanitasi yang layak, tanpa tempat bermain anak, tanpa kepastian akses layanan dasar. Jadi kemiskinan itu masih banyak dan di depan mata. Dan ini bukan hanya soal uang ya, karena kalau basis data BPS hanya soal uang itu salah. Kemiskinan itu juga soal akses terhadap air, akses terhadap listrik, transportasi publik, dan banyak akses layanan dasar lainnya. Jadi jangan sampai ya pemerintah menutupi kenyataan yang ada, itu sangat tidak dibenarkan. Lebih baik apa adanya dan perjuangkan program pemberantasan kemiskinan yang lebih baik. Oke, ada yang tidak match antara pendapatan masyarakat di kota dengan kebutuhannya karena tadi tidak bisa dipukul rata ya Mas antara di kota maupun juga di pedesaan gitu. Berarti artinya Mas penegasan gimana maksudnya pemerintah artinya untuk bisa menangani kemiskinan supaya jangan sampai kemiskinan di kota ini semakin tinggi, semakin meledak gitu.
artinya jaring pengaman sosialnya yang bagusnya seperti apa? Karena itu tadi tidak bisa dipukul rata antara kebutuhan yang ada di kota dengan yang di desa. Iya, kemiskinan di kota itu unik karena faktor migrasi juga ya. Jadi kegagalan pembangunan yang ada di desa juga berimplikasi pada meningkatnya kemiskinan di perkotaan. Itu yang pertama. Jadi harus link ya. Jadi pemerintah juga harus mengatasi kemiskinan yang ada di desa. Pada saat yang bersamaan, penduduk di miskin di kota ini kan problem terbesarnya selain akses layanan dasar adalah meningkatnya biaya hidup yang terus meningkat secara signifikan ya, bahkan lebih tinggi dari peningkatan upah mereka. Nah, di sini saya kira ruang pemerintah untuk melakukan intervensi. Jadi melakukan upaya untuk mengurangi biaya hidup masyarakat, melakukan intervensi subsidi terhadap transportasi publik, subsidi terhadap pendidikan, subsidi terhadap satu lagi perumahan yang ada di kota. Ini seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah lebih baik. Bekerja sama dengan pemerintah provinsi ya, tidak hanya pemerintah pusat. Di luar itu ada banyak sekali Mbak intervensi, tetapi lagi-lagi soal upah ya di kota. Jadi upah yang layak ini masih tidak baik kondisinya di Indonesia. Bahkan pasca Undang-Undang Ciptaker, masyarakat yang paling terdampak akibat Undang-Undang Ciptaker itu adalah pekerja formal yang ada di perkotaan. Kenapa? Karena banyak penduduk rentan itu bergeser dari pekerja tetap menjadi pekerja tidak tetap outsourcing. Jadi upah lagi-lagi jadi masalah. Dan sama satu lagi, lonjakan pekerja informal di kota. Ojek, kurir, reseller, mereka posisinya ada di kota sekarang. Dan intervensi untuk mereka sangat tidak maksimal karena sebagian besar saudara-saudara kita itu tidak masuk dalam data penduduk miskin di Indonesia. Jadi mereka tidak menerima bansos dan bantuan dari pemerintah, gitu Mbak. Itu catatan. Jadi harus disisir kembali. Dan ini pemerintah yang harusnya berpikir untuk itu ya. Kita memilih pejabat agar mereka bisa mikir, Mbak. Tentunya agar bantuan-bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran, Mas Bede. Kita lanjutkan kembali nanti usai jeda dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis.